Oke, kembali lagi. Mohon maaf ya. Oke, selanjutnya terkait bagaimana manfaat menulis teman. Tadi saya yang di universitas yang dekannya mencatut nama penulis luar negeri ya. Nah, dan juga ada yang mencatut namanya untuk tim editorial kan. Nah, ini sebenarnya penting ya sebagai pengelola jurnal atau sebagai peneliti juga, kita harus tetap berkomunikasi lah bersama. Karena itu menjaga etikanya. Jadi jangan sampai kita nyomot nama, beda kan nyomot nama sama nempel kan gitu. Jadi ya itu kita perlu berdiskusi lagi lah terkait kalau beda, kalau nyebut nama sama nempel. Kalau nempel itu masih mending ada izin. Kalau nyatut nama itu yang nggak ada izin. Oke, kita lanjut karena masih ada 21 slide ya. Nah, audiensi manfaat menulis itu yang pertama tadi sudah masuk menjadi media komunikasi. Tadi sudah kita berbicara mengenai hal ini. Nah, selanjutnya adalah menulis ilmiah menjadi bertanggung jawab atas ide-ide ilmiah. Tentu ya Bapak Ibu sekalian, menulis ilmiah itu menjadi sebuah tanggung jawab kita sebagai peneliti. Beberapa waktu kalau tidak salah dari jurnal bukan ITB ya, di luar negeri kalau tidak salah, dari orang-orang Indonesia yang dimana kesimpulan dalam artikel itu tidak sesuai dengan resultnya, temuannya. Nah, akhirnya dari pihak itu sudah publis, tapi dari pihak jurnal itu ditarik lagi, di track retraction. Karena apa? Memang saya tidak tahu apakah ini kelalaian dari reviewer, dari copy editor, atau memang penulis yang lalai terkait hal itu. Tapi lagi-lagi ini menjadi tanggung jawab ilmiah. Di sisi lain, dari segi konten, kedua adalah eh, sudah beberapa tahun kemarin kita sudah mendengar ada peneliti atau mungkin guru besar yang melakukan plagiasi dan lain-lain. Saya rasa itu yang plagiasi itu bukan yang bersangkutan, tapi ya karena ada faktor lain, entah itu mahasiswanya atau siapanya. Mohon maaf. Nah, itu terlepas kontrol akhirnya terpublikasi dan akhirnya tersapit. Biasanya seperti itu. Makanya hati-hati ya Bapak Ibu kalau ini sedikit mewanti-wanti kalau Bapak Ibu menjadi dosen itu kan bukan berarti ini menyalahi trik atau seperti apa yang ada dosen itu menempel nama bahasanya ya saya paham itu membimbing tapi hati-hati lebih hati-hati ketika mahasiswanya mempublikasikan artikel dan nama Anda digunakan itu lebih hati-hati karena dikhawatirkan nanti ketika mau menjadi guru besar setelah guru besar bahkan mungkin menjadi pimpinan kampus karena ketegangan politik akhirnya dicari kesalahan dan Bapak Ibu sekalian yang kena batunya padahal Bapak Ibu tidak merasa hal itu kan gitu. Jadi lebih hati-hati saja kan. Kalau memang mau mahasiswanya memberikan artikel dan Bapak Ibu terlibat dalam kepenulisan itu lebih hati-hati. Oke, selanjutnya adalah menulis ilmiah cara yang paling aman untuk menyampaikan ide ilmiah. Tadi sudah dijelaskan, kayak sih ini menarik ya. Cara paling aman untuk menyampaikan ide. Karena kemarin yang Haris sama Fatia dalam waktu dilaporkan ke polisi di Polda Metro Jaya dan di mana di situ kan di pra peradilan kalau tidak salah akhirnya bukan pra peradilan tapi di peradilannya malah jadi divonis bebas karena apa? Mereka hanya menyampaikan ide-ide penelitian, ide-ide riset. Jadi ya bukan penyebaran pencemaran nama baik karena memang riset itu dilakukan dengan memang teliti sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan prosedurnya, sesuai dengan etikanya. Jadi sehingga hal ini nggak bisa diotak-atik. Jangankan hal itu, hal yang penelitian yang nggak bisa diotak-atik. Sedangkan untuk membuat sebuah peraturan pun itu juga harus melalui naskah akademik. Itu kan melalui penelitian, riset. Nah, selanjutnya manusia ilmiah meningkat peringkat kepakaran kita. Itu yang paling penting ya, karena apa? Kalau kita menulisnya misal Mas tadi Rama, siapa saya lupa. Kalau mau menjadi profesor di bidang manajemen pendidikan Islam, manajemen pendidikan, tentu penulis tulisan-tulisan sampai harus menulis tentang manajemen itu kan gitu. Masa pendidikan pendidikan Islam membahas tentang bagaimana
pendidikan karakter dalam arti pengajaran ya, bukan manajemen dari pendidikannya itu sendiri. Nah, ini menjadi hal kepakaran untuk kita sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah menulis menaikkan pangkat peringkat lembaga dan kita. Tentu lembaga ini kan ada akreditasi dan itu pasti dilihat publikasi dari dosen, mahasiswa dan lembaga negara Indonesia negara lah. Apalagi kan Indonesia itu nomor kesekian ya berapa ya dari bidang risetnya, meskipun saat ini banyak jurnal terindeks Scopus di Indonesia itu yang mulai banyak. Nah, dan lain-lain itu yang mungkin manfaat dari Bapak Ibu sendiri. Oke, next. Selanjutnya, mengapa harus publikasi di Sinta bahkan Scopus ya Bapak Ibu sekalian? Ini sering ada sih. Ini kenapa sih? Ya terlepas dari Sinta, publikasi di Sinta itu sebagai beban kerja seorang dosen. Kalau saya menurut saya ini tetap saya bilangnya adalah itu keren. Karena apa? Anda sudah dikatakan menjadi seorang peneliti. Nah, yang kedua Anda sudah latih tahapan-tahapan yang cukup panjang, review dan lain-lain. Dan Scopus dan Sinta itu kan punya kriteria. Jadi mereka punya standar-standar. Misal Scopus harus A, Sinta harus ABC. Ya, jadi kita harus melewati standar itu. Jadi nggak sakar PDW lah bahasanya. Nah, apa itu Sinta? Pasti Bapak Ibu sudah tahu ya. Ini sebuah mesin pengindeks atau database di jurnal yang dikelola oleh Kemenristek Dikti. Nah, kita bisa lihat pembagian kategorinya. Kalau Sinta 1 itu nilai akreditasinya 85 sampai 100. Begitupun sampai bawah. Biasanya masih ada Sinta 6, tapi Sinta 6 kayaknya jarang. Teman-teman Sinta 5. Itu mulai nilai N ini jumlah jumlah dari akreditasinya ya. Nah, tentu ini Scopus. Scopus itu merupakan database kan gitu dari jurnal. Jadi maafnya ngomong ada banyak jurnal Scopus kan gitu. Enggak ada lah jurnal Scopus. Scopus itu nggak punya jurnal. Itu jurnal yang terindeks Scopus kan gitu. Nah, Scopus menampilkan alat pintar untuk melacak, menganalisa, mengevaluasi penelitian. Nah, ini bisa kita lihat Q1 itu 7599, Q2. Untuk tingkatan ini sebenarnya ada dua pandangan ya. Ketika kita melihat oh ini Scopusnya kita apa? Q2. Coba cek di Simago. Nah, biasanya di Simago itu Q2. Tapi di Scopusnya itu sendiri itu bisa perlu diketahui kalau Scopus itu kalau tidak salah update setiap bulan. Nah, tapi kalau untuk yang Simago itu update-nya kalau tidak salah setahun atau 2 tahun gitu. Nah, ini jadi akhirnya lambat. Jadi kalau untuk melihat mau ini key berapa, langsung aja ke Scopus aja dilihat dia persentilnya berapa, citasin rank-nya persentilnya berapa. Kalau 75 sampai 9 ke atas itu berarti Q1. Kalau Q2 ya seterusnya dan yang lain. Ini pengetahuan umum lah. Ini manfaatnya bisa dilihat identifikasi, membantu peneliti mengelola karir, memutuskan apa dan di mana siapa yang berkolaborasi, melacak dampak penelitian. Nah, melacak dampak penelitian ini apakah levelnya hanya untuk Indonesia saja atau untuk orang negara-negara lain juga artikel kita bermanfaat atau seperti apa. Terus apa kita melihat bagaimana apa sih yang sudah diteliti oleh dunia global, lalu menentukan bagaimana membedakan topik penelitian dan menemukan ide. Oke, selanjutnya bagaimana menaklukkannya. Sebenarnya penting ya. Bagaimana sih tadi kita sudah berbicara Sinta dan Scopus. Terus gimana cara menaklukkannya? Memang ini banyak versi ya. Kalau memang mau versi ideologis, idealis, ya berangkat dari awal kan. Kalau hal yang lain, ya itu memang nggak apa-apa lah. Nah, oke selanjutnya bagaimana menaklukkannya? Yang pertama adalah kita pahami dulu anatomi papernya. Nah, anatomi papernya kita harus tahu. Jadi jurnal itu kan punya standar masing-masing. Nah, kita itu harus manut kan gitu. Nah, jadi harus manut gitu. Kira-kira kita menulis apa, lalu bagiannya apa saja. Itu penting untuk kita ketahui.
Oke, kita masuk struktur lah dalam arti apa saja yang harus kita tulis dalam sebuah publikasi kan gitu. Mungkin materi ini singkat, tapi nanti kita akan coba untuk diskusi yang lebih dibanyakin. Mungkin nantinya sampai jam berapa ya? Jam setengah 9, jam 9 lah kita selesai. Selanjutnya adalah anatomi paper. Bapak sudah tahu terkait anatomi paper. Anatomi itu kan bagian dari ya kalau dulu kita belajar anatomi bagian badan orang, entah anatomi pohon, entah anatomi manusia itu ada kepala, ada tangan, ada mungkin perut, ada kaki dan lain-lain. Nah, sama halnya dengan paper. Anatomi paper antara jenis karya ilmiah itu pasti berbeda. Mungkin kalau esai itu Kayak mana? Mas Jajan kebentar. oke. Ya, ya, sudah masuk lagi tadi. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang anatomi paper ya. Sekarang sudah jelas belum kedengaran suaranya? Apa masih putus-putus? Sudah jelas, sudah jelas. Ya, Tadi suaranya jelas, Mas Yen, jelas. oke, Iya. terima kasih Pak. Tadi ada trouble kayaknya. Oke, yang pertama adalah anatomi paper tadi. Tadi sudah saya menganalogikan bagaimana orang aja punya bagian-bagiannya, sedangkan naskah itu juga punya bagiannya. Tapi anatomi atau bagian ini itu akan beda di setiap karya tulis, gitu. Setiap tempat akan berbeda. Tetapi secara umum yang ingin saya sampaikan adalah ini adalah poin-poin intinya, kan gitu. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita tulis, yang bisa kita gambarkan. Setidaknya memang dalam beberapa penelitian secara ini template klasik ya secara umum ada IMRAT. IMRAT itu introduction, method, im, R-nya result, discussion, terus conclusion, impraj lah, ada S conclusion. Saya bantu Mas Jajan ini, silakan dilanjut. Mas Jajan sepertinya di daerah Lampung ya. Mas, kalau enggak minta tolong itu aja share screen-nya kayaknya di saya lagi memang rada di daerah di desa itu agak sulit sinyal. Siap. Ini udah tahu kan. Ya masih itu Mas, masih itu. Siap. Oke. Jadi untuk secara umum memang template klasik itu ada imrat ya. Jadi introduction, method, result, discussion, and conclusion. Tapi ada juga yang saat ini itu lebih kepada imrat plus. Imrat plus ini, ya Allah, saya kok unstable ya, tidak stabil ya. Nah, imrat itu ada tambahan di setelah introduction. Sebelum method itu ada literatur review. Nah, ini biasanya mereka digunakan di jurnal-jurnal yang internasional, tapi di beberapa tempat untuk IA sekuler juga menggunakan ada literatur reviewnya ya, kalau bisa kita melihat. Itu kayak Coggan Social Science dan lain-lain itu ada literatur reviewnya. Nah, literatur review ini untuk melihat bagaimana halo, ah,
Oke, saya lanjutkan kembali. Untuk tadi terkait imrat itu, literatur review digunakan untuk melihat bagaimana kebaruan dari penelitian kita. Itu menjadi hal yang penting itu. Nah, oke, next. Nah, pertama adalah yang paling penting ya, karena ini dilihat oleh para editor dan lain-lain adalah introduction atau pendahuluan. Banyak ketika saya mereview naskah-naskah dari, saya kurang paham apakah itu mahasiswa atau mungkin dosen atau seperti apa, di beberapa jurnal yang masih terindeks Sinta 3, 4, 5, bahkan belum terindeks, dalam pendahuluan itu banyak ngalor ngidulnya. Nah, di sini maksudnya ngalor ngidul itu lebih kepada masalahnya nggak jelas, terus apa yang mau dia lakuin pun nggak jelas. Mungkin Bapak Ibu yang Bapak Ibu dosen pernah membimbing mahasiswa, entah itu skripsi atau mungkin penelitian, di mana sudah menjelaskan latar belakang pernikahan atau mungkin pendidikan adalah bla 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 bla. Nah, Indonesia adalah negara yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bisa memiliki sebagaimana dalam undang-undang. Nah, sedangkan di desa ini, di sekolah ini tidak sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti tentang. Ini kan menjadi sebuah hal, ini masalahnya apa kan itu? Masalah urgennya itu apa? Lalu kenapa kamu mau meneliti tentang itu? Penelitian tentang itu udah diteliti oleh orang lain loh kan. Itu apa perbedaan penelitianmu dengan penelitian orang lain? Apakah sama? Kalau sama, ngapain ditulis, diteliti? Tapi kalaupun berbeda, apa perbedaannya? Nah, ini di introduction itu harus muncul. Karena apa? Bapak Ibu sekalian, ini menjadi penting. Karena bahasanya itu, introduction itu menjadi face apa ya bahasanya, first impression-nya lah. Ketika introduction-nya itu jelek, mohon maaf jelek, besar kemungkinan pembahasannya pun jelek kan gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami dalam menulis sebuah artikel. Jadi kalau introduction-nya jelek, bahasanya nggak jelas, alurnya nggak jelas, besar kemungkinan pembahasan di dalam pun nggak ikut jelas. Nah, itu. Lalu apa aja yang ada dalam introduction? Nah, sebenarnya untuk menulis introduction ini nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya, bagaimana menulis pendahuluan. Tapi secara umum saya akan memberikan gambaran. Introduction itu memberikan pertama itu menjelaskan apa sih yang diketahui oleh dunia. Kan itu. Kalau saya bilang dunia itu terlalu luas ya, maksudnya secara umum orang tahu tuh apa. Kan. Ya oke, secara umum masyarakat Indonesia misal beragama Islam. Oke, itu sudah fakta, kan? Sudah benar. Nah, tapi sejak beragama Islam ini kok ada sesuatu hal yang di luar konteks, kan itu misal. Misal ada bergabung dengan kearifan lokal, tradisi adat istiadat. Nah, sedangkan mungkin dalam Islam di Arab itu berbeda dengan Arab Islam di Indonesia. Nah, ini ada apa kan gitu kan. Nah, itu perlu menarik juga diteliti. Ini kan masih skopnya masih secara luas ya, belum masuk kepada bagaimana mencari topik. Nah, pertama itu tentang apa yang diketahui dunia, lalu ternyata apa yang belum diketahui oleh dunia. Oke. Misal, tadi orang memang negara Indonesia adalah negara Islam. Tetapi apa yang belum diketahui dunia, ternyata ada di satu wilayah yang praktek keislaman itu berbeda kan. Misal kita ambil tentang kemarin Idul Fitri ya. Oke, secara umum Lebaran itu 1 Syawal. Dan secara umum di beberapa negara itu bareng lah. Kalaupun ada selisih mungkin 1-2 hari. Tapi ternyata ada sebuah kasus atau fenomena di satu wilayah itu melaksanakan Lebaran itu 2 minggu, 2 minggu, jaraknya 2 minggu. Tidak berbarengan dengan pada umumnya. Nah, ini kan yang tidak diketahui oleh masyarakat. Tentunya ini menarik.
Loh, kok bisa? Ada apa? Di mana? Nah, itu sudah menjadi sebuah nilai kenapa? Mengapa kok ada? Nah, tinggal selanjutnya adalah menjelaskan kenapa saya harus meneliti tentang itu. Nah, ini menjadi jelas. Oh, jadi saya itu harus meneliti tentang ini karena di tempat ini memang agamanya Islam, katanya menerapkan sesuai dengan sunnah dan lain-lain. Tapi saya mau ingin melihat kok bisa gitu kan? Kok bisa gimana? Kok bisa ujung-ujung kita meneliti tentang itu? Jadi misal masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang merayakan Lebaran Idul Fitri itu 1 Syawal, akan tetapi terdapat di satu tempat yang dimana Lebarannya itu berjarak 2 minggu dari umumnya masyarakat. Nah, ini udah konteksnya sudah ada saint dan scholarnya sudah kelihatan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana saya harus meneliti. Kenapa saya harus meneliti tentang ini? Apakah memang itu akan menjadi isu nasional, isu global, atau akan ada dampak? Kalau hanya biasa-biasa aja secara umum ya nggak masalah. Tapi cari, oh ternyata ini ada statement dari pemuka agamanya yang bahwasanya dia mendapatkan informasi gitu bahwasanya Lebaran itu tanggal sekian. Oh, apa iya benar kan itu? Dan bisa melihat juga bagaimana masyarakat kok percaya dengan eh, Lebaran yang berbeda dari pada umumnya. Kok percaya? Nah, ini bisa kajian satu mungkin ke dakwah, satu kajian hukum Islamnya, bisa juga kajian tentang sosiologinya, antropologinya, kenapa masyarakat memandang bahwa bapak ini atau kiai atau ustadz ini eh, berkata demikian, lalu masyarakat itu mendukungnya. Nah, ini kajian sosiologi juga, antropologi kan gitu. Nah, akhirnya ini adalah menjadi penting untuk diteliti kan gitu. Terus langsung dijelaskan, oh ternyata tujuannya seperti ini. Itu untuk introduction. Nah, next Mas. Nah, yang selanjutnya adalah ini metode ya. Saya sering bersharing ya dengan beberapa orang bahwasanya metode itu berbeda dengan metodologi kan gitu. Meskipun kata dasarnya itu sama, tapi secara definisi pengertian itu akan berbeda. Metode itu adalah lebih kepada cara, step by stepnya. Jadi apa-apa yang bisa bisa lalui. Nah, kalau metodologi, kalau ada logos kayak gitu itu kan ilmu ya. Nah, jadi metodologi itu ilmu tentang metode. Nah, itu masuknya ke metodologi penelitian. Metodologi penelitian sosial, hukum, pendidikan, dan lain-lain. Itu adalah ilmunya. Sedangkan methods itu adalah cara. Makanya di artikel itu lebih baik menjelaskan metodenya, caranya, bukan metodologinya. Apa perbedaannya? Kita bisa melihat dalam metode itu bisa ada yang berbicara tentang penelitian, ada penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah bla 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 bla. Penelitian ada penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiono misalnya adalah penelitian yang secara terjun ke lapangan. Nah, seharusnya dalam metode itu atau metode itu bukan seperti itu, tapi lebih kepada bagaimana data itu dikumpul, apa pendekatannya, apa metodenya, apa jenisnya, apa teorinya, datanya dikumpulkan secara apa, lalu analisisnya, teknik analisis seperti apa dijelaskan. Nggak perlu lagi teknik analisis yang digunakan adalah Mills dan Habermas. Nah, jadi nggak perlu dijelaskan bagaimana pengertian analisis data Mills Habermas itu seperti apa, tapi lebih kepada bagaimana teori itu dikontekskan dengan apa yang teman-teman atau Bapak Ibu lakukan. Nah, jadi nggak jauh gitu. Jadi bahasanya sering. Kalau kita mau masak, itu kan pakai metode sederhananya kalau penelitian. Apa metodenya? Metodenya saya itu menggunakan metode tumis. Oke, metode tumis itu bagaimana cara memotong kangkungnya? Apakah pakai tangan, pakai eh, pisau, atau mungkin pakai alat yang lain kan? Nah, itu kan cara. Lalu tadi kan jenisnya tumis kan gitu.
Oke, nah lalu selanjutnya adalah bahan atau data. Datanya apa saja? Tentu data primer adalah kangkung. Data sekundernya apa? Bawang, cabai, terus bumbu. Nah, itu. Nah, lalu untuk tekniknya bagaimana? Apakah ditumis dulu bawangnya atau mungkin kangkungnya masuk yang duluan kan gitu. Jadi itu dijelaskan secara detail dalam metode. Jadi ya nggak hanya sebatas hanya menerangkan ini, tapi konteksnya dengan penelitian teman-teman. Misal metode memasak kangkung. Nah, metode yang saya gunakan adalah dengan menumisnya. Saya memotong kangkung dengan menggunakan metode menggunakan pisau. Nah, dan pisau. Adapun bahan-bahannya adalah kangkung, terus bawang dan lain. Nah, untuk metodenya adalah ditumis. Yang pertama adalah saya memasukkan bawangnya, lalu masukkan air misal atau masukkan kangkung, lalu bumbu. Nah, ini adalah metodenya. Sama dalam menulis artikel juga kita harus menjelaskan. Kalau metodenya adalah kualitatif, misal sumber datanya adalah wawancara, sumber data primer, jelaskan wawancaranya seperti apa, terstruktur, semi terstruktur atau tidak struktur, berapa informannya, nah, terus berapa informannya, siapa saja, itu dijelaskan. Oke, next. Selanjutnya adalah ada result and discussion ya, conclusion. Sebenarnya ini hal yang umum ya, kalau beberapa reviewer juga tidak banyak yang mengacak-acak lah, kecuali memang ada beberapa bagian yang rasa reviewer itu terlalu ini apa pembahasan nggak jelas. Tapi kalau kita mau menjelaskan, menulis itu lebih enak. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu penelitiannya memang kuanti atau kuali, sebenarnya lebih sama aja mudah ya. Karena apalagi kita dengan jurnal yang sifatnya dia ada result terus discussion dibedakan, itu malah menurut saya lebih enak. Karena apa? Karena di result itu kan temuan connection unstable. Result itu kan temuan. Apa yang kita temukan di lapangan? Apa yang kita temukan dalam penelitian ini? Kita paparkan saja. Misal yang pertama adalah hasil wawancara. Atau mungkin yang kuanti KB, terus diagram, dan itu dijelaskan, dipaparkan di situ seperti apa, gambar-gambarnya seperti apa. Nah, ada yang menganggap bahwasanya di result atau temuan itu nggak boleh mengutip atau memberikan analisis Anda sendiri. Atau nggak boleh mencomot atau mensitasi pendapat orang lain dalam result. Result itu hanya memberikan hasil data temuan. Adapun nanti catatan kaki itu lebih kepada sumbernya. Misal wawancara, misal analisis dari mana, data dari mana. Nah itu, jadi bahwa di nggak ada analisis lain atau analisis Anda yang itu dimunculkan oleh diri Anda sendiri. Tapi kalau analisis dari bahasa data dialih bahasakan oleh Anda itu nggak apa-apa. Nah, itu. Mas Izin bentar lagi. Oke. Oh, Iya Mas, mohon maaf ini nanti besok saya cari provider yang mending coba ini dari sore rada mendung menunjuk. makanya kurang kurang pas. Ini saya on cam mohon izin. Oke, tadi sudah masuk ke riset ya Bapak Ibu. Kalau riset itu saya menyarankan bahwa itu dibuat dalam bentuk tabel, diagram itu lebih menarik ya. Meskipun di beberapa artikel di jurnal luar negeri itu akan diberi eh, tambahan akan diberi tambahan anggaran atau mungkin biaya. Tapi yang jelas itu menjadi hal yang enak dilihat gitu. Nah, kalau diskusi, nah ini diskusi yang paling penting juga Bapak Ibu sekalian, di mana diskusi itu harus diperkaya, rich discussion. Karena apa? Tadi kita sudah menjelaskan temuan di result.
Misal ternyata temuannya adalah waktu ternyata di suatu tempat yang ngajinya atau sawalan lebarannya adalah seminggu sebelum yang pada umumnya terjadi, ternyata temuannya adalah oh mereka menggunakan rujukannya misal kitab misal. Oke, kitab ternyata dalilnya ini. Oke, di dialog itu kita bisa dijelaskan kenapa kan gitu. Misal kenapa masyarakat itu masih menganggap bahwasanya aliran ini masih eksis, masih dituruti. Ternyata memang dalam masyarakat di situ masih terdapat ikatan kekeluargaan temuannya. Sehingga nanti di diskusi itu Anda bisa Bapak Ibu bisa menjelaskan bagaimana tentang temuan di situ ternyata di suatu kompleks itu mereka masih menerapkan agama atau ajaran ini sesuai dengan arahan dari ustadznya karena berkaitan masih memiliki masyarakat tersebut masih memiliki ikatan kekeluargaan yang kuat. Nah, itu. Oleh hal ini tentu baru kita merujuk ke orang lain. Nah, menurut Hans Kelsen misalnya, atau siapa lah, Kelsen gak enak juga ya. Menurut peneliti bahwasanya memang ikatan kekeluargaan itu akan lebih mendominasi dalam hal seseorang untuk mengikuti ajaran atau omongan yang diberikan oleh tetuanya atau mungkin saudaranya kan gitu. Nah, jadi di situ kita didiskusikan bagaimana penelitian kita itu berdiskusi. Kalau dalam dunia lisan atau dunia manusia bersosial kita ngomong, nih kita seperti kayak gini, saya ngomong seperti ini dikuatin oleh bapak ini. Misal pendapat saya diperkuat dengan pendapatnya orang lain. Nah sama atau pendapat saya ditolak atau didebat oleh orang lain. Nah, sama halnya dengan penelitian dalam artikel juga. Jadi, kita harus bisa membaca itu, menuliskan itu, menjelaskan itu. Ternyata temuan saya itu didukung oleh penelitian A. Tapi ada penelitian B yang nggak setuju. Ya jelaskan. Nggak apa-apa. Kan gitu. Ya, tinggal kita mau mengambil yang mana. Nah, itu sih untuk terkait bagaimana riset discussion and conclusion. Nah, conclusion yang terakhir ini juga penting ya Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kesimpulan itu kan jawaban ya atau jawaban dari pertanyaan penelitian. Jadi kita juga harus melihat bahwasanya conclusion itu jangan asal nulis kan gitu. Kayak pernah itu kan di retraction. Jadi conclusion itu saran saya mengambil apa temuannya. Kalau memang teman-teman sudah punya abstrak, temuan di abstrak itu bisa diurai di kesimpulan. Nah, banyak orang yang membuat salah kaprah menulis, banyak orang yang salah kaprah menulis kesimpulan itu adalah ringkasan dari keseluruhan penelitian dari awal masalahnya, dari teorinya bahkan ada, dari sama temuannya apa, nah baru. Nah, oke harusnya dalam kesimpulan itu menjawab pertanyaan penelitian. Jadi bukan meringkas dari apa yang telah kita tulis dalam sebuah artikel. Oke, selanjutnya ini lebih kepada mungkin ada waktu 15 menit lagi lah kita menyelesaikan materi. Kenapa Mas ya? Sinyal saya itu unstable semua, makanya rada rada repot. Oke, sambil berjalan lah, bismillah. Nah, kita harus menakar kualitas next slide, menakar kualitas paper kita, di mana kita juga harus melihat. Jadi sebelum saya sering bilangnya gini, kita harus sadar diri, sadar posisi gitu dalam menulis. Apakah naskah itu kita itu sudah bagus ataukah belum, ataukah sudah layak atau belum. Nah,
Bagaimana melihatnya? Kita coba lihat kualitas paper kita. Apakah yang pertama judul dan kesimpulan sudah mencerminkan kontribusi gitu. Banyak penelitian yang eh, minta harus ada kontribusi itu ditulis di judul. Ada juga yang enggak. Itu sebenarnya style masing-masing. Tapi setidaknya penelitian yang akan kita tulis itu ada kontribusinya untuk orang lain. Misal, itu wajib. Nah, yang kedua adalah referensi. Apakah sudah dinominasi paper-paper terbaik 5 tahun terakhir? Nah, paper-paper ini sebenarnya ada dua jenis. Atau referensi itu ada dua jenis. Kalau saya keliru ada dua apa tiga gitu. Nah, tapi kalau saya menurut dua jenis. Yang pertama paper itu yang merupakan rujukan primer asli. Misal kita studinya tentang kitab. Kitab itu kan nggak ada yang 5 tahun terakhir ya. Rata-rata mungkin berapa Masehi, tahun berapa Masehi kan. Nah, itu tetap bisa jadi rujukan kan. Nah, tapi untuk dialogis di pembahasan analisis itu menggunakan referensi terbaik 5 tahun terakhir, 5 sampai 10 tahun lah. Lebih bagus 5 tahun terakhir. Kalau nggak ada lagi ya udah 10 tahun. Kalau usahain kalau bisa 5 tahun terakhir. Nah, itu menjadi lebih karena kan gini, kalau buku itu perkembangannya itu lambat. Tapi kalau jurnal itu kan cepat siklusnya. Jadi ketika kita membahas tentang COVID misalnya. Sekarang kan studi tentang COVID kan udah bosen. Ya, dispensasi kawin udah bosen. Meskipun bukunya masih ada kan, tapi artikel-artikel itu sudah kadaluarsa lah bahasanya untuk dibahas. Kecuali mungkin ada sudut pandang lain yang lebih bagus. Nah, selanjutnya ketiga, bahasa Inggris. Ketika ini jurnalnya internasional, tentu pakai bahasa Inggris apakah error atau tidak. Nah, satu lagi saya saran kalau mentranslate, usahain jangan pakai Google Translate ya, maksudnya untuk artikel karena saya pernah mentranslate di Google Translate ternyata di proofreading wah acak-acakan. Jadi si siapa copy editornya atau providernya kebingungan ini maksudnya